Hai guys, jadi sekarang gue akan nunjukin perjalanan dari Lotemat Taman Surya, tepatnya di ruko di seberang Lotematnya itu, ke arah Green Sedayu Mall yang terletak di ujung Taman Palem Lestari. Nah, dari seberang Lotemat ini, gue akan belok ke kanan. Karena gue ingetnya kalau gue belok ke kiri, itu masuk ke Taman Surya 5, dan jalanan di situ tuh lebih ancur gitu guys. Jadi kayak enak lah buat dijalanin. Nah, begitu ketemu perempatan ini, awalnya gue rencana mau belok ke kanan. Cuma karena gue ngelihat kanan macet banget nih, bakal lama banget. Jadi gue putusin buat belok ke kiri. Dimana belok ke kiri itu eh, ada jalan menuju ke Citra 2 atau ada jalan bisa masuk kembali ke Taman Surya 5. Nah, jadi gue belok ke kiri dan di sini tuh jalannya sih enak ya, lurus aja gitu, mulus pula. Cuma ya kekurangannya agak sempit. Dan kadang-kadang tuh motor di pinggir jalan suka parkir sembarangan gitu. Itu salah satu yang nggak enak lah nyetir di Jakarta, apalagi di jalan-jalan sempit. Dan kalau kalian bawa mobil gede itu juga susah banget. Nah, nanti di depan tuh ada satu belokan, gua akan belok ke kiri. Tadi kan ada belokan pertigaan juga tuh. Gua nggak belok ke kiri karena jalan situ juga agak rusak. Jadi lebih enak lewat sini. Jalannya lebih mulus. Nah, ketika habis belok ke kiri ini, gua akan ikutin jalan terus. Kalian lihat, jalan di sini lebih mulus kan? Ya, walaupun agak sedikit lebih ancur daripada jalan yang arah Citra tadi. Cuma kalau misalnya kalian jalanin dengan mobil, kalian merasa ini lebih enak dan penumpang kalian pun nggak akan kenapa-napa. Dan untuk kali ini sendiri, gue menggunakan Toyota Kijang Innova tahun 2010 bertransmisi manual. Dan untuk bandingan suspensinya sendiri tuh enak banget, empuk, dan salah satu mobil favorit yang akan gue miliki ke depannya karena ini masih milik orang tua gue. Nah, di perempatan ini ketika ketemu apartemen Taman Surya, kita akan jalan lurus terus sampai ketemu Pasar Laris. Nah, kalian lihat kan, meskipun ini di komplek, maksudnya kayak banyak banget motor gitu. Ya, emang sih jalannya lebih luas dari yang tadi. Cuman menurut gua sendiri, ya bisa lah dibikin supaya motor-motor tuh nggak terlalu suka gitu loh parkir di pinggir jalan. Sana nomor satu juga ngeganggu banget gitu buat buat gua mau mendahului mobil lain karena kenapa ya orang Indonesia tuh kayak demen banget jalan pelan tapi di jalur sebelah kanan gitu guys. Nah, ini kita lurus terus sampai ketemu Pasar Laris. Nah, di sini kalau kalian lihat tuh meskipun jalannya di bawah ada sedikit lubang-lubang gitu yang belum ketambel lah istilahnya. Tapi kalau kalian rasain sampai kalian nyetir, enak banget, bohong. Jalannya mulus, aspalnya halus, dan untungnya karena suspensi mendukung ya oke-oke aja gitu buat di bawah santai. Tuh, lihat mobil depan enak banget, apalagi kan kalian tahu sendiri Avanza Xenia tuh juga terkenal agak bandingannya agak mental-mentul kan tadi. Nah, ini kita lurus. Ya, pemandangan di sekitar komplek ya yang kita lihat cuma pohon-pohon tinggi atau enggak eh, kayak mobil-mobil ruko-ruko gitu. Ya begitu doang sih, namanya juga komplek kan. Nah, di sini itu masih Taman Surya 5, di mana Taman Surya 5 ini sebenarnya hitungannya luas dibanding Taman Surya lainnya. Dan kalau kalian perhatiin ini jalan-jalan ini nih, di sebelah kanan itu waktu gue masih tinggal di sini ada dibuat kayak paintball tembak-tembakan gitu guys. Jadi kayak kalau misalnya kalian masih main FPS gitu, nah itu ada kayak tembak-tembakan secara nyata tapi menggunakan paintball. Nah, itu Pasar Laris di sebelah kiri, maka sekarang gue belok ke kiri. Nah, masuk jalan sini tuh jalannya masih mulus, cuma mulai agak lubang, dan untuk lubangnya ini sebenarnya masih bisa ditolerir karena ya jalannya cuma ini guys, gimana lagi gitu.
Kalian juga perhatiin kan kanan kiri masih masih banyak pohon-pohon. Pokoknya jalan di komplek itu tuh sebenarnya asri enak banget. Tuh itu ada lubang satu yang gua berusaha menghindar dengan ambil kanan banget supaya roda dari mobil gua nggak kena sama lubangnya itu. Nah di sini perempatan guys, ingat guys, di perempatan kita harus pelan-pelan berhati-hati supaya kita bisa ngelihat kanan kiri. Takutnya mobil atau motor tuh suka nyelonong karena ini perempatan. Nah kalian boleh perhatiin jalannya udah mulai agak bergelombang ya, wajar lah, maksudnya kan kayak aspal dipakai digiles setiap hari, digiles mobil, ujung-ujungnya pasti akan kalah juga dan suatu saat juga mesti di aspal ulang gitu guys. Ya walaupun waktunya tentatif ya, misalnya beberapa tahun kemudian 10 tahun masih bisa pakai ya bagus, tapi kadang-kadang juga ada yang 1-2 tahun rusak. Biasanya kalau kayak gitu tuh karena hujan dan banyak mobil-mobil berat kayak kontainer tuh sering lewat begitu. Nah dari pertigaan di depan ini gua akan belok ke kanan ke arah Taman Surya 3 guys. Nah, kita ingat pertigaan perempatan kita harus selalu pelan-pelan, takutnya ada mobil, motor dan suka nyelonong. Ingat banget guys maksudnya itu. Nah kalau di Taman Surya 3 ini jalannya sendiri udah mulai dicor guys. Jadi lebih mantap daripada jalan di Taman Surya 5 karena ini udah dicor. Cuma kalau di Taman Surya 3 ini waktu pengecorannya itu pas gue masih kecil ya, dan itu bener-bener macet banget di sepanjang Taman Surya 3. Gue inget banget waktu itu gue pergi ke sekolah dan selalu gue mesti ekstra bangun lebih pagi karena ya karena memang macet gitu. Nah ini kita ikutin jalan ke kiri, dan di sebelah kiri itu di hook koko yang hook itu ada total buah. Nah ini kita lurus aja terus, dan pintu Taman Surya 3 itu sebenarnya ada 2 pintu guys. Jadi kalau misalnya di pertigaan sini gua ambil ke kiri, itu pintu Taman Surya 3 yang pertama. Jadi pas dulu gua kecil itu gua selalu keluar lewat sini guys. Cuma setelah gua kelas berapa gua lupa, pintunya diubah ke dekat pintu di samping Citranem itu. Dan ya ini sebenarnya gue udah familiar banget sama jalan ini, apalagi gue dari kecil juga tinggal di sini dan gue tahu banget gimana sih jalan di sini dan bagaimana sih ciri khas pengendaranya, dan gue udah hafal banget itu. Ya walaupun salah-salah sedikit masih oke lah, namanya juga ya lihat semua orang kadang-kadang lupa. Nah ini kita belok kanan dan kita udah masuk ke jalan utama dari Taman Palem. Untuk posisinya sendiri Green Sedayu Mall ini ada di ujung dari Taman Palem Lestari. Ini kita lurus terus. Nah kita ketemu stasiun pemadam kebakaran, bukan stasiun yang namanya gedung pemadam kebakaran ya. Jadi kayak kalau pemadam kebakaran, kalau misalnya ada kebakaran nih di sekitar Taman Surya, Taman Palem atau Citra tuh pasti dari situ dipanggilnya guys. Nah ini di Taman Palem ini juga sama, waktu pengecorannya itu macet banget, dan ketika pas pengecoran pas harinya Sabtu Minggu gue nggak bisa keluar karena ya macet, jadi malas keluar gitu guys. Nah di sini itu karena namanya juga jalan komplek, maka selalu dikasih posisi tidur supaya pengendaranya itu selalu ingat kalau misalnya di perempatan atau pertigaan harus selalu ngerem. Dan untuk ciri khas dari Taman Palem sendiri itu jadi jalannya tuh dibagi jadi 2 jalur. Jalur yang satu ke arah Taman Palem ujung yang ke Green Sedayu Mall tadi yang sedang gue lewatin sekarang, dan satu lagi ke arah Citranem. Dan di tengah-tengahnya itu dibagi sama sebuah kali. Nah, sebuah kali ini juga pas itu tuh kalau misalnya hujan gede bulan Februari, macetnya bukan macet
pokoknya tinggi banget lah, pasti banjir punya. Dan ruko-ruko yang di samping itu tuh salah satu korbannya yang selalu kena dampak dari eh, banjirnya, karena banjirnya tuh bisa sampai selutut. Dan banjir selutut adalah salah satu hal yang diinginkan oleh setiap orang, khususnya anak kecil ya, bukan setiap orang juga sih, lebih ke hal yang diinginkan oleh semua anak kecil yang tinggal di sini. Kenapa? Karena saat banjir itu sekolah pasti libur, dan itu merupakan hal yang menyenangkan bagi anak-anak. Dan minusnya ya orang tua kita nggak bisa bekerja gitu, jadi ya plus minus lah untuk sekarang inilah. Nah, ini udah sampai di hampir Taman Palam ujung. Oh ya, tadi kan gue juga bisa bilang ada ciri khas lainnya tuh, samping samping kiri dari masing-masing jalan tuh selalu ada ruko-rukonya gitu guys. Ruko-rukonya kayak berderet-berderet gitu. Jadi ya nama juga komplek pasti begini sih. Dan untuk komplek Taman Palam sendiri, menurut gua ini sekarang sudah sangat amat maju dan berkembang. Karena di zaman pas gua kecil tuh jalannya benar-benar sepi, dan ruko-rukonya juga ya adalah pengunjungnya, adalah yang jualan, cuma nggak serame itu. Dan ini benar-benar udah jauh lebih rame dibandingkan saat gua tinggal. Nah, di Taman Palam ini gue cuma tahu beberapa blok, karena waktu gua kecil tuh gua hobi main basket, dan ini salah satu blok yang gue pernah mainin dulu. Kalau gua belok ke kiri itu masuk ke blok B Taman Palem, dan itu udah hampir di ujung banget. Dan pas gua kecil tuh gua naik sepeda dan gue sejauh banget, dan itu salah satu pengalaman menyenangkan sih, karena gue bisa ngerasain naik sepeda di komplek-komplek, dan karena banyak banget anak-anak lain yang belum bisa merasakan hal itu. Dan itu adalah salah satu hal yang bikin gue bersyukur juga sih pernah tinggal di komplek. Nah, ini udah masuk ke parkiran Green Sedayu Mall, dan di sini ada sebuah miskom sih. Sebenarnya bukan miskom juga sih, gue bingung itu satpamnya kena ngapain gitu. Cuma pas dia minta maju, gue bawa connect, oh dia mau ngecek. Nah, makanya gue agak ke kiri, gue kira bisa dari kiri, ternyata salah. Itu salah satu miskom dari gue juga ya. Mohon maaf guys, mohon maaf penonton ya, namanya juga jarang ke mall inilah gitu. Setelah dicek, tentunya kita harus ambil karcis parkir, yang mana ya memang buat ngitung aja jam parkir kita berapa lama di sini. Tadi untuk parkirannya sendiri sejam 5.000, dan untuk jam-jam berikutnya jadi tambah 4.000. Jadi kalau misalnya 2 jam harga parkirnya 9.000. Dan tujuan kita sendiri ya jalan-jalan aja gitu, karena abis anterin ke gua dari Cipuncur, dan pas itu kayak adalah untuk aja misalnya jalan-jalan, dan dalam hal ini jalan bareng. Nah, udah jalannya kembali ke ini, karena satu dia deket dari Cipuncur, dan gua belum sempat mengeksplor lebih di mall ini. Jadi gua masih agak-agak nggak tahu lah ya mall ini ada apa aja. Dan karena mall ini sendiri itu baru dibangun setelah gue pindah, jadi kayak gue nggak tahu apa-apa gitu. Nah, jadi sekarang arah gua nyetir tuh ke arah parkiran gedung dari mall ini. Oh ya, mall ini tuh juga digabung sama hotel ya, tapi hotelnya apa gue lupa. Makanya gue cek dulu deh, Kingsdale Mall dan hotel. Oh, hotelnya itu Hilton Garden Inn, dan salah satu hotel yang cukup nyaman lah buat ditinggalin kalau misalnya kita main ke daerah sini. Karena kita tahu sendiri namanya komplek, ada sebuah hotel tuh udah termasuk mewah menurut gua gitu. Nah, ini parkiran lantai pertamanya, dan dapat kalian lihat sendiri karena ini hari Rebo ya, hari Rebo, dan itu termasuk weekday di mana orang-orang pada bekerja, maka dari itu dapat terlihat parkiran itu sepi banget. Cuma ya namanya hari kerja ya kita nggak bisa ngomong apa. Gue pernah sekali kesini tuh pas weekend, dan parkirannya oke lah rame. Nah, di sini tuh ada terjadi
perdebatan lah antara gue sama nyokap di mobil, karena ya gue mau parkir sini karena gue bilang gue deket sama pintu kan, cuma nyokap gak setuju karena terlalu sepi gitu, takut mobil kenapa-napa. Ya udah dong, gue putar balik, gue dengerin apa kata nyokap dong, dan gue pindah parkiran ke tempat yang lebih rame dan cenderung lebih jauh dari pintu masuknya. Yang penting rame lah, ibaratnya kayak meskipun nggak ada satpam jaga tapi kan ada mobil-mobil lain yang saling ngejaga gitu kan. Ibarat kata orang mobil kan, mobil juga punya nyawa gitu. Nah, dan parkirannya tuh gua dapet di sebelah tembok sini nih, di situ tuh sebelah mobil expander putih. Dan gua ambil parkiran paling pojok karena biar gampang tentunya buat kakek gua turun dari mobil, karena nggak sempit kan aksesnya. Nah, gitu aja sih video dari gua. Sekian dan terima kasih telah menonton.